Di sebuah desa terpencil bernama Sungai Petak, masyarakatnya hidup damai dan bersahaja. Namun, ketenangan itu hancur sejak beberapa bulan terakhir. Setiap malam, bayi-bayi yang baru lahir mendadak sakit tanpa sebab, dan beberapa bahkan meninggal dalam keadaan mengerikan, tubuh pucat, bekas luka di leher dan dada. Para orang tua mulai resah, mereka mulai percaya bahwa kuyang telah datang mengincar darah bayi. Beberapa warga mulai curiga. Malam hari, beberapa orang yang pulang larut mengaku melihat cahaya merah melayang di langit desa. Kadang terdengar suara melengking, seperti rintihan perempuan, dan suara mengepak pelan seperti sayap. Kejadian mengerikan. Suatu malam, keluarga Pak Hasan yang baru dikaruniai bayi bersiaga penuh. Ia memanggil dukun tua bernama Mak Durah, yang dikenal bisa mengusir makhluk gaib. Mereka menaruh garam dan air doa di sekeliling rumah. Sekitar pukul 2 dini hari terdengar bunyi mencakar jendela. Bayi menangis keras. Pak Hasan mengintip dari celah gorden dan hampir tak percaya. Sebuah kepala wanita melayang di luar jendela dengan rambut panjang menjuntai, lidah terjulur dan usus menggantung dari leher tanpa tubuh. Bola matanya merah menyala mencari-cari mangsa. Itu kuyang. Mak Durah segera menaburkan air garam ke arah jendela. Makhluk itu melengking keras dan kabur ke arah hutan. Pengungkapan identitas. Keesokan harinya, warga mengadakan ronda dan mengatur pengintaian. Malam itu, mereka mengikuti jejak darah ke arah rumah Bu Sarti. Saat digedor, rumahnya terkunci rapat. Tak ada jawaban. Namun, di belakang rumah, mereka menemukan sebuah gubuk kecil. Saat didobrak, mereka mendapati tubuh tanpa kepala, terbaring di atas tikar, dengan aroma menyengat dan bekas darah mengalir di leher. Tak lama kemudian, kepala Bu Sarti terbang kembali ke tubuhnya, tapi terlambat. Para warga telah membaca doa-doa pelindung. Kepala itu menjerit sebelum meleleh, dan tubuhnya terbakar menjadi abu hitam. Warga baru sadar selama ini Bu Sarti adalah kuyang yang meresahkan desa. Penutup. Sejak malam itu, gangguan kuyang menghilang dari Sungai Petak. Tapi warga tetap waspada, karena konon kuyang tak pernah benar-benar mati. Ilmu hitam bisa berpindah kepada siapa saja yang haus kekuatan dan takut tua. Dan malam ini, seorang wanita muda terlihat berjalan ke arah hutan, membawa kendi berisi darah ayam. Puluhan tahun sebelum teror kuyang menghantui desa Sungai Petak, Sarti adalah seorang wanita muda yang cantik dan ambisius. Ia menikah dengan Surya, lelaki yang tampan dan kaya. Namun kebahagiaan mereka cepat sirna ketika Surya jatuh sakit parah. Semua harta habis untuk berobat dan tak lama kemudian, Surya meninggal dunia. Sejak itu hidup Sarti berubah. Tak hanya miskin, tapi juga dihina sebagai pembawa sial oleh tetangga-tetangganya. Sarti tak terima. Ia membenci kenyataan bahwa ia akan menua, miskin, dan dilupakan. Dalam keputusasaan, ia mendatangi hutan larangan di utara desa, tempat di mana konon banyak orang hilang tanpa jejak. Pertemuan dengan makhluk hitam. Di tengah malam yang hujan deras, Sarti membawa sesajen, darah ayam, rambutnya sendiri, dan seutas benang merah yang pernah digunakan saat pernikahannya. Di tengah hutan, ia bertemu sosok tinggi berjubah hitam. Wajahnya ditutupi kain lusuh. Makhluk itu bukan manusia, matanya seperti bara api, suaranya berat dan menggema dari dalam tanah. Apa kau rela meninggalkan tubuhmu demi kekuatan dan keabadian? Sarti yang dipenuhi amarah dan ketamakan menjawab, "Iya." Makhluk itu tertawa. Ia membuka gulungan kain tua yang berisi mantra kuyang dan menyuruh Sarti meminum ramuan darah dan tanah kuburan. Saat cairan itu menyentuh tenggorokannya, tubuh Sarti menggeliat. Tulang-tulangnya berderak, kepalanya terasa terbakar. Tiba-tiba kepalanya terlepas dan tubuhnya jatuh lemas. Ia terbang melihat tubuhnya dari atas. Dirinya telah menjadi kuyang. Sebagai kuyang, Sarti mendapatkan kecantikan abadi di siang hari. Tak seorang pun mengira bahwa di malam hari, ia adalah makhluk haus darah yang memburu bayi. Namun ada syarat. Ia harus minum darah segar setiap bulan purnama, atau wajahnya akan mengeriput dan tubuhnya membusuk dari dalam. Semakin lama, hausnya makin sulit ditahan.
Warga tak menyadari bahwa wanita anggun yang sering membantu persalinan justru menyimpan niat jahat. Memantau bayi-bayi baru lahir sebagai calon korban. Ia bisa menyamar. Ia bisa bicara manis. Tapi saat malam tiba dan tubuhnya ditinggal, kepalanya melayang mencari darah. Hingga suatu malam ia membuat kesalahan. Ia melupakan mantra penutup, dan seorang anak kecil melihat wujud tubuh Bu Sarti tanpa kepala di dalam rumah. Anak itu melapor, dan sejak itulah kecurigaan mulai muncul. Tapi Bu Sarti tak takut. Ia yakin tak akan ada yang bisa mengusir kuyang sekuat dirinya. Ia salah. Beberapa hari setelah kematian Bu Sarti, desa mulai tenang. Tapi ketenangan itu hanyalah topeng, karena sesuatu yang lebih gelap sedang tumbuh diam-diam. Tak banyak yang tahu, Bu Sarti punya seorang murid. Namanya Ningrum, gadis pendiam dari desa sebelah. Ia dulu sering datang ke rumah Bu Sarti, katanya, untuk belajar jamu dan pengobatan. Tak ada yang curiga, karena Ningrum tampak lugu dan sopan. Namun, malam sebelum Bu Sarti dibakar warga, ia sempat berbisik ke Ningrum. "Ilmuku tak akan padam. Kamu tahu mantra penutupnya? Lanjutkan. Mereka akan membayarnya suatu saat nanti." Perubahan Ningrum. Setelah kematian sang guru, Ningrum pulang ke desanya. Tapi warga mulai melihat keanehan padanya. Wajahnya terlalu cantik dan segar, meski ia jarang terlihat makan atau tidur. Setiap malam bulan purnama, ia menghilang tanpa jejak. Lalu kejadian itu terjadi lagi. Bayi di desa tetangga meninggal mendadak dengan luka bekas gigitan kecil dan tubuh membiru. Rumor kembali berhembus. Kuyang telah kembali. Orang-orang mulai ketakutan. Tapi tidak satu pun dari mereka yang menyangka bahwa Ningrumlah pelakunya. Di dalam hutan yang sama tempat Bu Sarti dulu membuat perjanjian, Ningrum membangun kuil kecil tersembunyi. Di sanalah ia membaca kitab warisan Bu Sarti dan menyempurnakan ilmunya. Ia menemukan ajian yang lebih kuat, ajian Sungsang Wening, mantra yang bisa membuat kuyang beranak, melahirkan makhluk gaib baru dari darah manusia. Ningrum tidak lagi sekadar haus darah. Ia punya misi, membangun koloni kuyang, menjadikan dirinya ratu kegelapan. Namun, ilmu hitam tak akan pernah tersembunyi lama. Makdura, dukun tua yang pernah membantu warga mengusir Bu Sarti, merasakan getaran gaib yang mengerikan. Ia tahu, kuyang belum musnah. Ia mencari jejak hingga menemukan bekas darah dan abu hitam di sekitar pohon tua. Di malam purnama, Makdurah mengumpulkan warga dan mengintai ke hutan. Mereka menemukan Ningrum sedang membaca mantra sambil melayang. Rambutnya menjuntai, mata merah menyala, dan perutnya terbelah meneteskan darah. Tanda kuyang akan beranak. Makdurah berteriak, "Wahai penerus laknat, aku putuskan rantai iblis ini." Pertarungan magis pun terjadi. Doa dan mantra saling bertabrakan. Udara penuh teriakan dan angin tajam. Tapi Ningrum terlalu kuat. Ia telah menyatu dengan kegelapan. Sebelum kuil itu runtuh terbakar, Ningrum sempat melarikan diri ke langit malam, meninggalkan jejak darah membentuk simbol bintang berdarah di angkasa. Penutup. Warga kembali diselimuti ketakutan. Mereka tahu, kuyang tidak akan berhenti. Dan kini, makhluk itu lebih muda, lebih cerdas, dan beranak pinak. Setiap tangis bayi yang terdengar di malam hari bisa menjadi undangan bagi makhluk melayang tak bertubuh, karena saat ini bukan cuma satu kuyang, tapi mereka telah berkembang biak. Setelah Ningrum, murid Bu Sarti melarikan diri dan kuyang mulai berkembang biak, berbagai desa mulai dilanda teror. Bayi-bayi kembali meninggal misterius, tangis ibu-ibu bergema setiap malam. Tak hanya satu kuyang kini, tapi kelompok kuyang yang disebut Watu Sirah mulai menyebar. Pemerintah tak mampu menjelaskan. Akhirnya, para tetua adat dari berbagai wilayah berkumpul dan memutuskan, "Kita akan memanggil para dukun pamungkas, penjaga ilmu putih, untuk berburu dan menghancurkan kuyang sampai ke akar-akarnya." Dukun-dukun terpilih. 5 dukun sakti dari berbagai penjuru negeri dipanggil, Makdurah dari Sungai Petak, penjaga warisan kuno dan pengusir kuyang pertama, Ki Jagat Wulung dari dataran tinggi Dieng, ahli ajian penjebol kabut gaib. Nyai Sinden Lara, dukun bersuara merdu dari Banyuwangi, suaranya bisa melemahkan makhluk halus. Ki Santri Bayu,
pemuda alim dari Ponorogo yang menguasai Raja Api Langit, Damar Lintang, dukun muda dari Sulawesi yang bisa memanggil roh leluhur. Kelima orang ini disebut Jagat Pamungkas, pasukan pembasmi makhluk hitam yang hanya dipanggil saat dunia benar-benar diambang kehancuran. Dengan rajah dan doa, mereka mengikuti jejak darah gaib menuju hutan larangan. Di sana, tersembunyi sarang kuyang di dalam gua hitam berdarah, tempat Ningrum bersembunyi dan membangun kerajaannya. Di dalam gua, puluhan tubuh wanita tergantung tanpa kepala. Darah menetes ke altar hitam yang berdenyut seperti jantung. Di tengahnya, Ningrum duduk bersila, tubuhnya tak menua, dikelilingi bayi kuyang, kepala kecil dengan taring yang melayang seperti api neraka. Ningrum tersenyum dingin. Akhirnya, kalian datang. Sudah saatnya darah dukun dicampur dengan darah bayi, agar kuyang abadi. Pertarungan besar. Pertarungan maha dahsyat pun pecah. Langit di atas gua berubah merah, tanah bergetar. Para kuyang melayang menjerit menyerang dari segala arah. Ki Jagat Wulung menciptakan badai kabut penjaga. Mak Durah memanggil api garam yang membakar tubuh kuyang. Nyai Lara bernyanyi, suaranya menghentikan gerak kuyang seperti sihir. Ki Bayu menggambar rajah di udara dan memanggil petir dari langit. Damar Lintang membuka gerbang leluhur, dan pasukan roh muncul membawa tombak cahaya. Namun Ningrum sudah terlalu kuat. Ia berubah menjadi ratu kuyang raksasa. Kepala raksasa dengan mata terbakar dan rambut seperti ular. Dalam pertempuran terakhir, kelima dukun menggabungkan kekuatan untuk memanggil Raja Pamungkas. Ajian Nur Jagat, mantra penghancur dimensi hitam, ledakan cahaya meledak di dalam gua, jeritan kuyang menghilang, gua runtuh. Saat debu menghilang, hanya Mak Durah yang tersisa. Yang lain lenyap bersama ledakan ajian Pamungkas. Tapi Mak Durah tahu, Raja Kegelapan mungkin sudah hancur, tapi bibitnya belum. Beberapa kuyang muda berhasil melarikan diri dan tersebar ke berbagai desa. Mereka akan tumbuh, mereka akan membalas. Perburuan belum selesai, karena kuyang tak akan pernah benar-benar punah. Dari pertempuran besar di sarang kuyang, banyak yang mengira seluruh kuyang telah musnah. Namun dari balik reruntuhan gua berdarah, seorang kuyang muda berhasil lolos. Namanya Lara. Berbeda dari kuyang lain, Lara tidak haus darah. Ia adalah hasil dari eksperimen Ningrum, namun tidak sempurna. Ia bisa berpikir jernih. Setiap malam saat kepala dan tubuhnya terpisah, ia tidak menyerang bayi, justru bersembunyi dalam gua, menangis menahan rasa lapar yang membakar. Aku tidak ingin menjadi monster. Aku ingin jadi manusia, seperti sebelum kutukan ini, pertemuan dengan Raka. Suatu malam, saat Lara kelaparan parah, ia tersesat di pinggir desa dan pingsan di dekat sungai. Kebetulan, seorang pemuda yatim piatu bernama Raka menemukan tubuh tanpa kepala yang masih hidup, bernafas dan hangat. Alih-alih lari ketakutan, Raka mengusapkan air doa ke tubuh itu, lalu membawa tubuh itu ke dalam gubuk tua dan menjaga sepanjang malam. Saat fajar tiba, kepala Lara kembali dan tubuhnya utuh. Raka terkejut, tapi tidak lari. Kau, Kuyang, aku terkutuk. Tapi aku tak ingin menjadi seperti mereka. Tolong, bunuh aku jika aku mulai berubah. Tapi Raka tak membunuhnya. Ia malah mencari cara menyembuhkan kutukan itu. Raka dan Lara memulai perjalanan ke hutan-hutan keramat, bertemu dengan pertapa dan sisa-sisa dukun tua yang masih hidup. Salah satu pertapa berkata, hanya ada satu cara membebaskan Kuyang, menemukan air rahim bumi, cairan gaib yang hanya muncul dari akar pohon langit di Gunung Mantra. Tapi, kutukan itu harus dibayar. Setiap tetes menyelamatkan jiwa akan menghapus kenangan masa lalunya. Kalau aku tak ingat siapa diriku, apakah aku tetap Lara? Namun ia tahu, lebih baik hidup sebagai manusia yang lupa, daripada abadi sebagai iblis haus darah. Perjalanan ke Gunung Mantra tak mudah. Mereka harus melewati desa yang diserang kuyang lain, karena para kuyang mencium bau Lara yang mulai lemah dan menganggapnya pengkhianat. Di sana, Lara harus memilih, menyelamatkan seorang bayi dari serangan kuyang atau kabur menyelamatkan dirinya sendiri. Lara memilih bertarung. Ia melepaskan kekuatan kuyangnya untuk terakhir kalinya, membakar dirinya dari dalam untuk mengusir kawanan kuyang.
Tubuhnya terluka parah, ususnya terbakar, tapi ia tetap berdiri. Saat akhirnya mencapai akar pohon langit, air suci itu menetes satu persatu. "Minumlah dan relakan seluruh kenanganmu," bisik suara alam. Raka menatap Lara untuk terakhir kali sebelum gadis itu meminum air tersebut. Tubuhnya menyala terang, dan sesaat kemudian ia pingsan dalam pelukannya. Saat mata Lara terbuka, ia tak mengenal Raka. "Siapa kamu?" Raka tersenyum, menahan tangis. "Namamu Lara, kau manusia, dan kamu selamat." Sejak hari itu Lara hidup sebagai manusia biasa di desa. Tak satu pun tahu asal-usulnya.